Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pemrograman, yaitu mempresentasikan materi pembuatan website menggunakan HTML5 dan JavaScript. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Ade Abdillah dengan NIM 2305072 dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yatsi Madani. Nah, di sini saya ingin sedikit memaparkan tentang apa itu HTML5 dan apa itu JavaScript. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu HTML5. HTML5 adalah versi terbaru dari HTML, yaitu Hypertext Markup Language, yaitu bahasa standar yang digunakan untuk membuat dan menata halaman website. HTML5 dirancang untuk lebih canggih dan efisien dalam menampilkan konten di web, memperkenalkan elemen baru untuk konten multimedia, grafis, dan lainnya. Mudah dipahami dan digunakan oleh berbagai perangkat. Nah, di sini ada beberapa poin penting tentang HTML5. Yang pertama yaitu penyusun struktur website. HTML5 digunakan untuk menyusun konten seperti teks, gambar, video, dan elemen lainnya di halaman web. Elemen semantik yaitu HTML5 memperkenalkan elemen-elemen baru yang lebih deskriptif seperti header, footer, artikel, dan session yang membuat kode lebih mudah dibaca oleh manusia maupun mesin pencari. Yang ketiga yaitu multimedia tanpa plugin. HTML5 memungkinkan kita untuk menyematkan video dan audio langsung ke halaman web menggunakan tag video dan audio tanpa memerlukan plugin tambahan seperti Flash. Mobile friendly. HTML5 dirancang untuk bekerja dengan baik di berbagai perangkat termasuk smartphone dan tablet, sehingga mendukung tampilan responsif atau beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Yang terakhir yaitu Canvas dan SVG. HTML5 memiliki fitur untuk menggambar grafik langsung di browser menggunakan elemen Canvas, yang sangat berguna untuk membuat animasi, game, atau grafik interaktif. Nah, di sini ada contoh struktur dasar HTML5. Bisa dilihat dengan jelas. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu Doctype HTML. Deklarasi ini memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Nah, seterusnya yaitu HTML lang sama dengan dalam kutip n. Tag pengguna HTML atribut lang sama dengan dalam kutip n menunjukkan bahwa bahasa dokumen ini adalah bahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu ada head. Bagian ini berisi informasi metadata seperti judul halaman atau title, pengaturan karakter, dan pengaturan tampilan pada perangkat mobile. Yang selanjutnya yaitu body. Semua konten yang akan ditampilkan pada halaman web diletakkan di dalam tag body. Header. Bagian ini biasanya berisi judul atau logo situs. Dalam contoh ini ada elemen H1 yang menampilkan judul "Selamat datang di website saya" yang ada tadi di contoh yang tadi ya. Session menandai bagian konten yang spesifik, misalnya teks paragraf. Di sini ada satu paragraf yang ditulis dengan tag P. Yang terakhir yaitu footer. Bagian bawah halaman sering digunakan untuk informasi hak cipta, kontak, atau tautan penting lainnya. Nah, masuk ke pembahasan kedua, yaitu apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website menjadi lebih interaktif dan dinamis. Jika HTML digunakan untuk menampilkan konten dan struktur halaman web, dan CSS untuk mendesain tampilannya, maka JavaScript menambahkan logika dan interaksi, membuat website dapat beraksi berdasarkan input pengguna. Digunakan bersama HTML dan CSS untuk tampilan yang lebih hidup. Banyak digunakan untuk validasi form, animasi, dan komunikasi dengan server seperti Ajax. Fungsi utama JavaScript yang pertama yaitu manipulasi DOM atau Document Object Model, yaitu mengubah elemen HTML dan gaya CSS secara dinamis. Yang selanjutnya yaitu Event Handling, yaitu menangani aksi pengguna seperti klik, hover, dan lain-lain. Interaksi asinkron, menggunakan Ajax untuk mendapatkan data tanpa harus memuat ulang halaman. Dan yang terakhir yaitu validasi formulir, memastikan input pengguna valid sebelum dikirim ke server.
Nah, di sini ada beberapa poin penting tentang JavaScript, yang diantaranya adalah interaktivitas, mengubah konten secara dinamis, mengelola data dan komunikasi, multiplatform, dan didukung oleh semua browser. Nah, di sini ada contoh kode JavaScript. Nah, di sini penjelasannya. Yang pertama yaitu script. Tag ini digunakan untuk menulis kode JavaScript di dalam HTML. Selanjutnya ada fungsi ganti judul dalam kurung. Definisi fungsi bernama ganti judul. Fungsi ini akan dijalankan ketika pengguna mengklik tombol. Selanjutnya yaitu dokumen.get elemen build dalam kurung dalam kutip judul. Ini adalah cara JavaScript untuk memilih elemen HTML berdasarkan ID-nya. Dalam hal ini elemen dengan ID judul. Selanjutnya yaitu inner HTML merupakan properti yang digunakan untuk mengubah konten HTML di dalam elemen yang dipilih. Dalam contoh ini, teks di dalam H1 yang awalnya bertuliskan selamat datang akan diubah menjadi judul telah diubah setelah tombol diklik. Selanjutnya yaitu yang terakhir, button on click sama dengan dalam kutip ganti judul dalam kurung klik saya buka kurung garis miring button. Tombol ini akan memicu fungsi ganti judul dalam kurung ketika diklik yang menyebabkan perubahan teks pada elemen H1. Nah, cara kerjanya yaitu ketika halaman pertama kali dimuat, judul pada halaman akan menampilkan selamat datang. Yang kedua yaitu ketika pengguna menekan tombol klik saya, JavaScript dijalankan dan mengganti teks pada elemen H1 menjadi judul telah diubah tanpa memuat ulang halaman. Selanjutnya yaitu integrasi HTML5 dan JavaScript. HTML5 untuk struktur dan konten website. JavaScript untuk menambahkan interaktivitas dan fungsionalitas. Contoh, menggunakan JavaScript untuk mengontrol video HTML5 atau membuat animasi di dalam elemen kanvas. Jadi kesimpulannya adalah HTML5 dan JavaScript adalah dua komponen utama dalam pengembangan website. HTML5 sendiri memberikan struktur dan elemen-elemen baru yang memudahkan pengembangan konten web, termasuk elemen multimedia dan semantik. Dan JavaScript sendiri yaitu menambahkan kemampuan interaktif dan dinamis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan website secara real time. Nah, keunggulan menggunakan HTML5 dan JavaScript, keduanya memiliki keunggulan masing-masing. HTML5 mendukung kompatibilitas lintas perangkat, lebih ringan dan efisien, dan sedangkan JavaScript memperkaya pengalaman pengguna melalui interaksi dinamis dan pengolahan data di sisi pengguna. Nah, di sini mengapa menggunakan keduanya? Kombinasi HTML5 dan JavaScript memberikan fondasi kuat untuk membangun website yang modern, responsif, dan mudah diakses. Yang terakhir yaitu efek penggunaan di masa depan. Dengan tren teknologi web yang terus berkembang, mempelajari dan menguasai HTML5 dan JavaScript akan tetap relevan di masa depan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.